Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Randy Akram, NPM G1C0814-075. Di sini saya akan memperkenalkan jurnal atau mereview jurnal Application of Liga Technology to Precision Manufacturing of High Aspect Ratio Microcomponent and System. Itu yang berisikan tentang uh, introduction atau pembukaan, yaitu beberapa teknologi mikrofabrikasi tersedia saat ini dan digunakan untuk membuat komponen mikrosistem. Teknologi pengasihan mikro paling sukses telah dikembangkan ber- sebagai perpanjangan dari IC, dan pemrosesan berbasis silikon planar mikrotonika. Yang lainnya adalah berdasarkan rekayasa presisi canggih dan penataan laser. Namun teknologi individual termasuk mesin mikro SI atau penataan laser masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dari berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh itu fungsi dari sebagian besar perangkat, kausan lingkungan di mana mereka akan melakukan beroperasi, rasio biaya, kinerja optimal untuk target aplikasi. Ketertarikan pada sejumlah metode permesinan berbasis non-SI berasal dari kekurangan besar permesinan berbasis IC teknik. Nah, itu ada tiga. Kebutuhan untuk menggunakan bahan khusus aplikasi untuk mengoptimalkan fungsi dan kinerja berbagai perangkat. Yang kedua, kebutuhan untuk mengurangi biaya dengan pemilihan bahan biaya rendah. Yang ketiga, kesulitan untuk membuat objek 3D sesungguhnya dengan pemrosesan berbasis planar terus menjadi tantangan. Maaf. Itu kita lanjut. Mekanika presisi dan ultra presisi, pelepasan elektrod berbasis liga dan berbasis laser, mesin mikro, teknik-teknik. Apalagi yang terbaru adalah berbagai berikut teknik alternatif, masing-masing dengan penerapan spesifikasinya, domain dan manfaat relatif. Pengolahan berbasis liga A, urutan langkah mikrofabrikasi yang menggabungkan langkah mendalam. Keunggulan dibandingkan metode manufaktur lainnya, di pembuatan struktur mikro, teknologi berbasis liga digunakan untuk dikembangkan lebih lanjut dalam sejumlah penelitian dan pengembangan institusi di seluruh dunia. Perusahaan spin-off dan perusahaan komersial juga telah berevolusi di sekitar fasilitas sinkron skala besar aplikasi komersial dan dari proses liga sedang terjadi. Itu ulasan singkat ini tidak akan kembali ke fisik dan dasar-dasar teknologi dari teknik ini 3/5. Dia melainkan dimaksudkan untuk mengingat langkah-langkah penting dari proses tersebut, urutan dan fokus pada sejumlah contoh yang dipilih dari pekerjaan terbaru yang dilakukan di berbagai grup liga di seluruh dunia dan ditunjukkan kegunaan dan kelebihan teknologinya. Langsung ke untuk ini adalah gambar gambar A ini itu pemrosesannya, dan gambar B ini untuk
penjelasannya. Nah, yaitu berbagai bagian lapisan penahan yang dari radiasi dalam pengembangan kimia menghasilkan replika refill polimer dari pola topeng. Kemudian tergantung pada bahan dan jumlah bagian yang dipilih produk akhir. Rute fabrikasi yang berbeda dapat dipilih mungkin mencakup langkah-langkah mikroaplikasi lebih lanjut, elektromorphing dan atau berbagai teknik pencetakan, cetak injeksi, embossing, pengecoran, cetakan kompresi, dan lain-lain. Struktur mikropolimer dapat digunakan itu apa apa adanya sebagai cetakan yang hilang untuk pembentukan bagian mikrokeramik, sebagai template pelapisan listrik untuk menghasilkan logam. Bagian mikro, struktur mikro seringkali didefinisikan lebih lanjut dengan pemukulan presisi untuk mengontrol ketebalan. Sebagai sebagai cetakan electroplating untuk menghasilkan logam cetakan utama yang kemudian dapat digunakan berkali-kali untuk mencetak replika yang hemat biaya pada bahan lain, terutama polimer. Saat memproduksi dalam jumlah besar, komponen yang dilapisi listrik bagian polimer yang dicetak digunakan sebagai cetakan yang hilang untuk proses lapisan kedua. Fitur fitur pemrosesan unik yang memungkinkan pembuatan struktur mikro tebal bercirikan sangat curam. Nah, untuk ini yaitu karena energi yang tinggi sinar X ini mampu menembus lapisan tebal misalnya ratusan mikrometer atau bahan milimeter. Lapisan polimer menolak memungkinkan pendapatan energi yang seragam di kedalaman resistensi dan pembentukan struktur mikro tinggi dalam satu langkah pemaparan. Panjang gelombang pendek foton sinar X memberikan hasil yang tinggi resolusi untuk pola karena efek difraksi rendah. Divergensi sudut vertikal sinar X yang sangat kecil, beam pada mencapai akurat tinggi dalam transfer pola topeng karena polimerisasi sinar X yang sangat baik, menembus resistensi tebal dengan horizontal sangat rendah, round out ketebalan kurang dari 0,1 mm atau 100 mm. Dengan demikian menghasilkan dinding yang secara substansial vertikal. Cahaya sinar X yang hampir paralel terkolimasi dengan baik. Sinar yang dihasilkan oleh sumber radiasi sinkroton juga memungkinkan pencetakan dengan deep of field yang besar-besaran. Kesenjangan kerja antara masker dan subtan kemudian bisa digunakan dalam transfer pola non-tradisional seperti untuk pembuatan struktur miring atau pola formasi pada substansial yang menyajikan topografi besar. Dinding samping vertikal halus secara optik dengan ciri khas kekasaran lokal sekitar 10 nm dan jarak yang lebih jauh gelombang seperti kesalahan kemiringan atau langkah ditentukan semata-mata dengan keakuratan penulisan topeng. Beberapa aspek dalam memanfaatkan radiasi sinkron untuk liga adalah kelemahan yang dirasakan secara luas dalam penggunaan liga proses adalah bahwa radiasi sinkron adalah yang optimal sumber paparan dan karenanya memerlukan akses yang besar akseleratornya.
Nah, peralatan khusus untuk proses liga saat ini tersedia secara komersial dari perusahaan seperti Miss Jena Optik dan Technonar. Selain peralatan khusus yang telah dikembangkan oleh berbagai kelompok. Biaya pemaparan berkurang drastis dengan penggunaan resistensi sinar X baru yang sangat sensitif seperti SU8 yang telah dikembangkan sebagai penahan UV untuk fotolitografi tetapi terbukti sangat sensitif terhadap sinar X. Sejauh ini hanya sedikit upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan biaya pemaparan dan akses untuk aplikasi liga aktif seperti kualitas sinkron yang awalnya dikembangkan untuk aplikasi yang benar-benar lain. Oleh karena itu, margin untuk kemajuan di bidang ini sangat besar. Setelah cetakan induk siap, langkah-langkah replikasi dari microplating dan microlearning bisa dilakukan jauh dari sumber sinkronton. Kekuatan terbaik dari teknologi liga terletak pada beberapa hal, yaitu ketinggian struktur besar hingga sangat besar, biasanya dari tebalnya ratusan hingga ribuan mikrometer terbentuk dalam satu langkah. Dimensi lateral terkecil beberapa mikro dengan detail struktur dalam kisaran hub mikrometer. Akses ke jumlah besaran fungsional, logam, dan paduan berlapis listrik, polimer cetakan, keramik, komposit, material berlapis-lapis, material bertingkat, material nano, dan lain-lain. Uh, Pembentukan bentuk kompleks, yaitu bentuk lateral bebas, menguasai dimensi ketiga, tidak hanya dengan mencapai struktur dengan rasio aspek tinggi, tetapi juga struktur yang lebih kompleks yang melibatkan bertingkat dan struktur bentuk miring. Uh, Yaitu akurasi struktural fitur, uh, kontrol dimensi yang baik atas seluruh struktur, tinggi, definisi bentuk bagian yang sangat tepat, baik secara lateral ke dalam hal kontrol dimensi dan dalam hal kelurusan dan kerataan dinding, samping kekerasan permukaan dinding, samping yang rendah kekerasan. Yaitu dengan 20 nm or better. Nah, untuk itu kita lanjut lagi. Nah, ini untuk jelasannya. Hmm, Nozzle berbagai aplikasi, suku cadang pasif bernilai tambahan tinggi yang sangat presisi untuk pengangkat integrasi dan pembuatan cetakan. Liga juga merupakan alat ampuh
untuk manufaktur memposisikan struktur dengan presisi tertinggi. Nah, itu kesimpulannya. Liga produk. Padahal ada R&D aktif di liga di beberapa grup di seluruh dunia dan membuat prototipe dengan komersial perusahaan aktif komersial produk liga agak lambat namun terus berkembang. Produk yang diproduksi dengan menggunakan liga dan proses terkait muncul di seluruh dunia perusahaan 192 sampai 196. Selain itu, kemampuan pengecoran liga telah ditetapkan menyediakan akses mudah ke radiasi sinkron 197,13. Beberapa kelompok juga menawarkan pengetahuan proses yang bisa dilakukan diisensikan oleh identitas komersial yang tertarik pada liga produksi. Aplikasi di sektor pertahanan juga demikian berkembang terutama di US 198. Tepat pasar Tepatnya pasar apa bagiannya untuk liga masih harus ditentukan. Nah, yaitu mikro sek- spektrometer dapat dilihat pada gambar 2 untuk rentang tampak dan IR 192. Sistem roda gigi mekanis 191,194. Konektor serta optik 141. Mik Pelenturan penyelarasan mikro untuk platform fotogonik. Yaitu untuk kesimpulannya itu, Liga adalah teknologi fleksibel yang menawarkan beberapa hal keunggulan dibandingkan teknik mikrofabrikasi lainnya. Pembuatan komponen sistem atau cetakan menggunakan litografi sinar X dalam tetap merupakan kumpulan yang paling tepat. Teknik yang tersedia untuk pembuatan objek mikro dengan tinggi struktur yang besar dan rasio aspek yang tinggi. Kebanyakan minat pada liga dikaitkan dengan kemampuan menyediakan struktur mikro ini dalam banyak pilihan khususnya dalam logam atau polimer melalui replikasi teknik. Kegunaan dan fleksibilitas teknik diperluas lebih lanjut melalui pemrosesan lanjut, lapisan pengorbanan, exposure bertingkat dan miring, dan kombinasi dan proses penataan mikro lainnya melalui multiproses atau perakitan. Teknologi liga sangat cocok untuk membuat komponen polimer yang memiliki rasio aspek tinggi dan halus permukaan dan akurasi submikron diperlukan yang atau bidang aplikasi saat ini adalah pada perangkat mekanis dan mikrooptik, khususnya untuk penginderaan telekomunikasi atau komunikasi optik dan jaringan datacom, bidang-bidang yang berdampak besar di masa depan, mungkin termasuk pola presisi tinggi area luas dan secara umum fabrikasi alat cetakan untuk berbagai aplikasi termasuk fluida polimer. Dalam contoh terakhir, permukaan yang sangat halus adalah fitur yang paling menarik liga bila dibandingkan dengan fabrikasi yang lebih tradisional, teknik seperti penggilingan atau lapisan mikroelektro pemesinan. Jalur kedua memproduksi komponen secara langsung dengan deep X-ray litografi saat ini sedang dieksplorasi. Nah, gitu. Itu sekian dari saya untuk review jurnal yang telah saya dapat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.